Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai Rensa dengan NPM 233510311. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku bab 4 yang berjudul Props and Stat Managing Chaos. Capaian pembelajarannya di sini learning outcomes ya, memahami prinsip dasar aliran data satu arah one way data flow dalam React, menggunakan props untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasikan dan digunakan ulang, menerapkan UseStat hook untuk menangani data dinamis dan interaktivitas komponen, menganalisis siklus rendering cycle untuk mengoptimalkan performa aplikasi, lalu menguasai teknik living state up untuk berbagi data antar komponen yang sejajar. Di sini seperti biasa, jika ada bahasa yang tidak saya ketahui, maka saya akan menanyakan ke ChatGPT-nya. Sini bahasa yang tidak saya ketahui itu ada teknik lighting step up. Nah, jadi di sini dari yang saya dapat melalui GPT, lifting step up itu adalah teknik dalam React untuk memindahkan step data dari komponen anak ke komponen induk parent agar bisa dipakai bersama oleh beberapa komponen. Penjelasan sederhananya, kalau ada dua atau lebih komponen yang butuh data yang sama, jangan simpan state di masing-masing komponen. Sebaliknya, angka live state tersebut parent lalu kirim ke anak-anak lewat props. Dan ini menggunakan props ini ya. Contoh kasusnya misalnya komponen A itu input angka, komponen B itu menampilkan hasil. Kalau state ada di A saja, B tidak bisa akses solusinya, pindah state ke parent, kirim ke A dan B. Ini ada ilustrasi alurnya dari GPT. Parent state di sini, child A input kirim data ke parent, child B tampilkan data dari parent. Ini intinya, state dipindahkan ke komponen terdekat yang jadi sumber bersama. Data turun ke bawah pakai props. Perubahan dari child dikirim ke parent pakai function callback. Kapan digunakannya? Banyak komponen butuh data yang sama, ingin sinkronasi data antar komponen, menghindari state ganda. Lalu lanjut saja. One-way data flow. The waterfall principle. Dalam ekosistem React dan berperilaku seperti air di sungai pegunungan, ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal sebagai one-way data flow, atau satu jalannya, atau aliran data searah, di mana komponen induk parent mengirim data ke komponen anak kecil, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awal, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding, seperti Angular lama, di mana data bisa berubah di mana saja. Namun, pembatasan ini justru adalah kekuatan besar React dalam menjaga kewarasan developernya dengan aliran searah. Kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu ke komponen induknya untuk melihat siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil-kecil tiba merusak tampilan header di ujung aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi hanya peduli pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun, prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir terstruktur secara merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air data utamanya
harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita membanjiri komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan umum pemula adalah mencoba melawan arus ini dengan cara haki yang akhirnya hanya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Lalu, bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan? React tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon fungsi callback pada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian melakukan perubahan data dan baru mengalir kembali ke bawah. Jadi meskipun ada komunikasi dua arah, kendali dan data tetap dipegang teguh oleh pemilik aslinya di atas. Ini menjadi integritas dan tetap terpusat dan terkendali. Pentingnya untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Di React Native untuk mematuhi aliran data ini membuat antarmuka pengguna terasa responsif dan konsisten ketika data di hulu berubah. Semua komponen di hilir yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Tidak ada lagi kasus di mana satu bagian layar tidak layar menampilkan harga lama sementara bagian lain menampilkan harga baru. Semuanya sinkron karena meminum meminum aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan aplikasi React yang membuatnya menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Lalu yang kedua itu ada props as configuration the components API. Props itu singkatan dari properties, adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React, berfungsi dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah mesin pabrik, maka props dan panel tombol pengaturan menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button. Tanpa props tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik. Klik saya. Selamat selamanya. Yang tentu saja sangat tidak berguna dengan props. Kita bisa menyuntikkan variasi. Kita bisa mengirim color, red, dan title hapus. Dari luar membuat suatu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Prop bersifat read-only atau immutable. Bagi komponen yang menerima, artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya membelajarkannya menggunakan aturan hanya baca di krusial untuk mencegah efek samping set effect yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterimanya, aliran data akan bersifat kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan destruction untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis prop title, prop color, dan prop one plus berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi custom button. Title color one press. Teknik ini memudahkan kita melihat sekilas apa yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak props ini menggunakan interface sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirim data wajib. Jika komponen membutuhkan title, tetapi kita lupa memberikan, editor kode akan langsung berteriak memberikan peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari props adalah kemampuan menerima apa saja, bukan hanya teks atau angka, tetapi komponen lain children, atau bahkan fungsi worten komponen seperti card atau layout yang bisa diisi konten apa saja dalamnya. Kita bisa menulis card text hello text card atau card image search dan komponen card yang membungkus apapun di dalamnya. Gaya kotak yang cantik fleksibilitas ini memungkinkan membangun desain sistem yang sangat modular di mana kerangka dipisahkan konten di dalamnya. Selain itu, kita bisa menetapkan default props.
yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tertentu. Misalnya kita bisa mengatur agar custom button memiliki warna default biru jika prop color tidak dikirim. Ini membuat komponen kita lebih tanggung. Robust adalah digunakan React modern dan ini cukup digunakan untuk memberikan nilai default dan pada parameter fungsi. Sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai undefined. Kesimpulannya, props antarmuka public API dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain atau dirimu sendiri di masa depan. Props menggunakan komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa props kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variasi kecil UI. Dengan props kita cukup menulis satu komponen cerdas yang beradaptasi dengan ribuan situasi. Yang kedua adalah state as memory atau the hook of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain eksternal, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu. Internal props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah. Sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini, bisa berubah-berubah. Senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek komponen yang memungkinkan antarmuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya tapi tidak akan berubah. Di React Modern, kita menggunakan useStateHook untuk menciptakan memori ini adalah fungsional komponen. Sintak count, useState memungkinkan terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir. Yang digunakan count adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setCount adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel count secara langsung seperti count sama dengan 5, karena React tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus selalu menggunakan setCount agar React sadar, hey ada data baru nih, dan kemudian pemicu penggambaran ulang render layar. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State sangat cocok digunakan untuk data sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input tanpa teks. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar ditampilkan di layar. Di setiap huruf dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading, true atau false. Saat mengambil data dari internet atau saat visibilitas sebuah model muncul atau sembunyi, semua hal yang bersifat interaktif dan dinamis di UI hampir melibatkan state di belakangan. Tanpa state, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun, mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan umum pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan performa. Aturan praktis sederhana: jika perubahan data tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan state. Jika datanya hanya untuk logika internal, seperti timer ID, dan tidak perlu ditampilkan, gunakan user ref variabel referensi sebagai gantinya. Membedakan kapan pakai state dan kapan pakai variabel adalah tanda kedewasaan seorang developer. Selain tipe data sederhana, angka atau string, state juga menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability. Saat mengupdate objek di dalam state, kamu bisa sekedar hanya mengubah satu properti objek lalu berharap React bereaksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpannya sebagai objek baru, biasanya menggunakan spread operator. React membandingkan alamat objek lama baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu memodifikasi objek yang sama, React akan mengira tidak ada perubahan dan layar tidak akan diperbarui. Adalah jebakan paling umum yang sering membuat frustasi pemula. Terakhir, yang perlu kamu pahami itu pembaruan state React bersifat asinkronus, tidak instan. Ketika kamu memanggil setCount +1, nilai count tidak langsung berubah di baris berikutnya, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus render berikutnya.
Ini dilakukan demi performa agar React bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu batching. Jadi jangan kaget jika konsol log count tepat setelah set count masih menampilkan nilai lama. Memahami sifat asinkron ini akan menyelamatkanmu dari bug logika yang membingungkan saat berurusan dengan urutan operasi aritmatika yang cepat. Lalu ada yang keempat, itu the rendering cycle, the heartbeat. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpa aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali perubahan pada props atau state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state count dari 0 ke 1, React akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga terakhir. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI atau JSX. Baru mencerminkan nilai count, yang baru proses menjalankan ulang fungsi. Inilah yang disebut dengan re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, React melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual DOM. React mencari perbedaan sekecil apapun. Oh, teks ini berubah 0 jadi 1. Tombol di sebelahnya tidak berubah. Setelah menemukan perbedaan divingnya, React hanya akan memerintahkan sistem operasi Android atau iOS untuk memperbarui bagian yang berubah itu saja. Efisiensi. Inilah yang membuat React Native terasa sangat cepat. Dia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membabi buta, melainkan melakukan operasi beda mikro yang presisi. Namun, siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika dikelola dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan re-render terlalu sering, misalnya setiap milidetik karena timer yang salah, aplikasi terasa berat, baterai HP cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya besar adalah infinited loop atau perulangan tak terbatas yang terjadi jika kamu memanggil fungsi perubahan state. Seperti set count langsung di dalam tubuh komponen tanpa membungkus event handle atau use effect. Hasilnya render, ubah state, render lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau HP freeze. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Memo. Alat ini membungkus komponen dan memberinya instruksi. Hey, kalau kamu terima tidak berubah, jangan render ulang, pakai saja hasil render yang tadi. Ini sangat berguna untuk komponen yang berat, seperti grafik atau list panjang yang sering menerima props yang sama berulang. Namun jangan gunakan memo di semua tempat secara membabi buta karena proses pengecekan props itu sendiri juga memakan biaya komputasi. Gunakan hanya perlu komponen yang terbukti sering melakukan render ulang yang tidak perlu. Selain itu, memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping seperti mengambil data API dan array dependensinya. Menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita menaruh variabel state ke dalam array dependensi, kita bisa memicu siklus render fetch yang tiada henti. Selalu peringatan warning di terminal atau editor kamu. React biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinite loop akan memberitahumu sebelum terlambat. Menjadi ahli React berarti memiliki intuisi tentang siklus ini. Kamu harus bisa memanjangkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu React. Perubahan disebut di seluruh pohon komponen. Saat aplikasi terasa lambat, insting pertamamu harus bertanya siapa yang merender ulang, terlalu sering, dan kenapa. Alat seperti React DevTools atau Profile bisa membantu memvisualisasikan detak jantung ini, menunjukkan komponen mana yang bekerja terlalu keras. Dengan menguasai siklus render, kamu memegang kendali penuh atas performa aplikasimu. Lalu yang kelima itu ada living state up atau sharing. Seringkali kita menemukan situasi di mana dua komponen bersaudara sejajar, bukan orang tua anak. Kasus yang sama, contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang, keranjang, dan komponen product list di mana tombol beli berada ketika tombol beli ditekan. Product list angka di header harus bertambah. Masalahnya karena aliran data React bersifat satu arah ke bawah, product list tidak bisa mengoper data langsung ke samping header.
Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling lempar barang. Solusi arsitekturalnya misalnya disebut living setup atau mengangkat ke atas. Sederhana jika dua anak butuh mainan yang sama. Orang tua mereka lah yang harus memegang mainan itu ketika memindahkan stack card count dari komponen product list naik ke komponen yang bersama mereka misalnya home screen. Setelah stack berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anak yang melalui props header. Mendapatkan data angkanya count dan product list mendapat fungsinya untuk mengubah set count. Dengan ini, pola home screen bertindak sebagai pusat kebenaran source of truth. Product list tidak akan memiliki state sendiri, ia hanya memicu aksi saat tombol ditekan. Ia memanggil fungsi milik induk memperbarui state lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan product list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjaga konsistensi data karena hanya ada satu sumber yang valid, yaitu komponen induk. Tidak ada risiko data keranjang di header berbeda dengan data list. Namun teknik living stack memiliki kewajaran yang jika kita mengangkat set terlalu tinggi misalnya sampai ke komponen paling atas data aplikasi akan mengalami masalah disebut prop trailing. Dan ini terjadi kita harus mengoper data melewati 5 atau 6 lapisan komponen yang sebenarnya tidak butuh data tersebut, hanya menyampaikan komponen ujung bawah. Seperti main pesan berantai melelahkan dan rentan kesalahan. Jika kamu merasa tanganmu pegal mengetik props yang sama di banyak file, itu tanda bahwa kamu sudah berlebihan menggunakan teknik ini. Untuk kasus di mana profiling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management seperti konteks API atau user stand yang akan dibahas bab 10. Namun untuk interaksi lokal antara komponen berdekatan, living state app adalah solusi yang paling bersih, sederhana, red banget. Jangan buru-buru menggunakan library tambahan yang berat masalah jika diselesaikan secara kesederhanaan adalah kunci maintainability. Lalu ada menguasai pola ini melatih secara berpikir untuk pohon komponen-komponen. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa menggambar kotak-kotak kertas, menentukan siapa induknya, anaknya, dan di mana harus tinggal. Lalu yang keenam itu ada integrasi keislaman, the balance of destiny-nya. Dalam empat, kita bergulat dalam dua konsep secara native. Props data diterima dari luar dan tidak bisa diubah dari step. Yang pertama itu props dan konsep kode dan kodar atau ketentuan analog. Di layer, sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen bersifat read-only terhadap props. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah props tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerima merender tampilan berdasarkan apa yang diberikan. Ini adalah analogi sempurna untuk kode dan coder. Ada aspek-aspek di dalam hidup kita yang merupakan props dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, warna kulit, dan fisik kita memiliki akses set-stat untuk hal-hal ini. Sikap kita terhadap props ini Sikap kita terhadap props ilahi ini haruslah ridho atau penerimaan tulus. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan akan bagi yang memiliki halang lainnya tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-6, ayat surah ke-36. Seorang komponen hamba baik tidak akan keras atau error menerima props yang sulit, melainkan tetap menampilkan UI akhlak atau akhlak terbaik sesuai dengan apa yang diberikan. Yang kedua ada state dan konsep ikhtiar usaha hamba. Jika props adalah takdir, maka state adalah wilayah ikhtiar. State adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan state untuk merespon interaksi, mengubah nilai awal, menentukan nasib tampilan komponen tersebut ke depannya. Islam mengajarkan bahwa meskipun takdir ada, manusia wajib berikhtiar untuk mengubah keadaan sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sendiri hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam coding, kita belajar bahwa UI tidak akan merubah kecuali kita memanggil. State dalam hidup, nasib di dunia akhirat akan berubah menjadi kendali penuh atas state hati dan state amal kita. One way data, yang ketiga itu ada one way data flow, ada hierarki. Aliran satu arah top-down mengerjakan keteraturan data mengalir dari komponen induk parent ke komponen anak child. Anda tidak boleh sembarangan
memutasi data induk, anak butuh sesuatu, ia harus meminta melalui fungsi callback yang disediakan induk. Ini mencerminkan adab kepada orang tua dan pemimpin. Dalam Islam, keteraturan sosial terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua, birrul waliyadin, dan tidak boleh melampaui batas sewenangnya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sistem yang menjadi kacau chaos jika aliran datanya tidak disiplin. Demikian pula kehidupan akan menjadi kacau ada menjadi pemimpin parent yang dipimpin oleh child. Terdengar natif mengajarkan kita bahwa ketaatan struktur aliran membawa kestabilan aplikasi, sebagaimana ketaatan syariat membawa kestabilan hidup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.